Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Nabila dari kelompok 7. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi. Baik, sebelum dimulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini kelompok 7 akan memaparkan materi tentang pemasaran. Dan pemateri pertama ada Novi Aulia dengan NPM 1950605155. Dan pemateri kedua ada Alena Zela Sipwah dengan NPM 1950606151. Pemateri ketiga ada Novia Dwi Putri dengan NPM 1950606140. Dan pemateri terakhir ada saya sendiri, Erika Nabila Nur Solihat, dengan NPM 1950606136. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke presentasinya. Kepada pemateri pertama, silahkan memaparkan materinya. Baik, terima kasih untuk moderator yang sudah memberikan saya waktu. Di sini ada bagian A, yaitu skema struktur ilmu pengetahuan. Pemasaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memasarkan atau mempromosikan produk atau layanannya. Pemasaran mencakup berbagai hal mulai dari pengiklanan, penjualan, hingga pengiriman produk baik ke konsumen langsung atau ke perusahaan lain. Dalam promosi, ada target yang harus disesuaikan dengan produk yang dipasarkan. Tidak heran, banyak suatu usaha yang melibatkan selebriti, selebgram, dan lain sebagainya, yang memiliki kepopuleran guna mendongkrak penjualan. Guna mendongkrak penjualan, tidak hanya itu saja, dalam pemasaran ada bagian yang bertugas membuat desain atau kemasan semenarik mungkin dengan tujuan membuat konsumen tertarik melihatnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Novi Aulia sebagai pemateri pertama. Selanjutnya pemateri kedua silakan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai perencanaan pemasaran. Di dalam sebuah perencanaan harus dapat dikaji di berbagai masalah dan kemungkinan yang akan dihadapi oleh pelaku industri yang bertujuan untuk mengantisipasi dan memperkecil segala resiko yang ada. Berikut adalah perencanaan dalam pemasaran. Yang pertama, ringkasan bagi eksekutif. Ringkasan bagi eksekutif tujuannya adalah untuk menyajikan pandangan singkat atau rencana yang telah diusulkan agar dapat ditinjau dengan cepat oleh manajemen. Yang kedua, situasi pemasaran. Situasi pemasaran saat ini tujuannya adalah untuk menyajikan data, latar belakang yang relevan mengenai produk, pasar, persaingan, serta distribusi. Lalu yang ketiga ada menganalisis ancaman dan peluang. Analisis ancaman dan peluang tujuannya adalah untuk mengetahui ancaman dan peluang utama yang memungkinkan akan mempengaruhi produk. Lalu sasaran dan isu. Sasaran dan isu tujuannya adalah untuk menentukan sasaran perusahaan untuk produk di bidang penjualan, pangsa pasar, laba, serta isu yang akan mempengaruhi sasaran ini. Lalu selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran tujuannya adalah untuk menyajikan pendekatan pemasaran yang luas, yang nantinya akan digunakan untuk mencapai sasaran dalam perencanaan. Lalu selanjutnya program tindakan. Program tindakan tujuannya adalah untuk menspesifikasikan apa yang telah dilakukan, kemudian siapa yang melakukannya, kapan, dan berapa biayanya. Lalu selanjutnya anggaran tujuan. Anggaran tujuan adalah untuk melaporkan laba dan rugi yang diproyeksikan dan meramalkan hasil keuangan yang diharapkan dari rencana.
Lalu yang terakhir, pengendalian. Pengendalian tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana kemajuan rencana yang akan dipantau. Lalu slide selanjutnya, jika kita perhatikan struktur sebuah perusahaan, maka ada tingkatan-tingkatan tertentu yang masing-masing memiliki penekanan pada tugas pemasarannya. Yang pertama ada pimpinan pemasaran. Pimpinan pemasaran adalah penekanan pada analisis struktur pasar, orientasi, dan dukungan pelanggan, serta memposisikan perusahaan dalam mengawasi rantai nilai. Lalu yang kedua, pada tingkat bisnis atau SBU, strategi bisnis unit. Di sini pemasaran adalah untuk segmentasi pasar dan targeting pasar. Lalu yang ketiga, pada tingkat operasional. Pada tingkat operasional ini berarti marketing in action. Para petugas harus melaksanakan berbagai teknik marketing mix. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya kepada pemateri ketiga, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator. Saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang pengembangan produk dan kebijaksanaan harga. Produk bukan hanya berbentuk sesuatu yang berwujud saja, seperti makanan, pakaian, dan sebagainya. Akan tetapi juga sesuatu yang tidak berwujud seperti pelayanan jasa. Semua diperuntukkan bagi pemuasan kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Ada beberapa tingkatan produk. Ada tingkatan dan nilai tambahnya seperti yang diungkapkan oleh Kotler, yaitu 1. Core benefit, 2. Basic produk, yang ketiga expect produk, yang keempat augment produk, yang kelima potensial produk. Selanjutnya, kebijaksanaan harga atau price policy atau politik harga. Kebijaksanaan harga ialah keputusan mengenai harga-harga yang akan diikuti untuk jangka waktu tertentu. Jadi di sini terkandung maksud mengikuti perkembangan harga pasar. Untuk menerapkan price perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, apa tujuan yang akan dituju. Yang kedua, penetralisasi, maksudnya untuk menerobos produk-produk baru, price untuk produk-produk baru. Price list, price policy dapat ditinjau dari 3 sudut. Yang pertama, produsen, yang kedua, wholesaler, yang ketiga, retailer. Motif-motif pembelian. Primary, yang pertama, primary buying motive, yang kedua, selective buying motive, yang ketiga, connect buying motive. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya, pemateri keempat yaitu saya sendiri. Boleh slide selanjutnya. Memahami kepuasan konsumen. Pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi perusahaan. Produk atau jasa yang dihasilkan tidak akan bertahan lama di pasaran bila mana tidak dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, konsep pemasaran selalu diorientasikan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, dalam praktek pemasaran ini, kepuasan pelanggan dipandang sebagai elemen pokok yang dapat menentukan keberhasilan organisasi perusahaan bisnis maupun nirlaba. Pemenuhan kepuasan pelanggan diyakini dapat merupakan jaminan perusahaan dapat survive dalam jangka panjang dalam meningkatkan volume penjualan, profit atau margin, kontinuitas produk, dan pertumbuhan usaha atau kinerja yang baik bagi perusahaan. McQuitty dalam Zulkarnain 2012 menyatakan customer satisfaction, dasar dari marketing konsep atau kepuasan konsumen, merupakan hal yang paling penting berkaitan dengan firm probability dan repurchase probability.
McQuitty melakukan penelitian yang berkaitan dengan customer satisfaction, repurchase behavior, switching barrier, consumer information, updating dalam satu model, dan tidak ditemukan pengaruh satisfaction pada penelitian longitudinal. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kepada pemateri terakhir, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai memahami kepuasan konsumen. Teknik pengukuran kepuasan pelanggan dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, keluhan pelanggan yang disampaikan melalui kartu saran atau keluhan, saluran bebas pulsa, website, email, blog, fax, newsletter, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ghost shopping, yakni menggunakan peneliti yang bertindak sebagai konsumen, biasanya tanpa menyebutkan identitas dan maksud sebagai pelanggan. Lalu yang ketiga, survei merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan, baik dalam tatap muka, langsung melalui pos, telepon, email, website, maupun cara lain. Slide selanjutnya, memahami kepuasan konsumen, yaitu loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan akhir-akhir ini semakin banyak dibicarakan dan diteliti sebagai suatu variabel yang memiliki hubungan yang kuat dan signifikan terhadap variabel lainnya. Misalnya variabel kepuasan dengan loyalitas, relationship marketing dengan loyalitas, customer bonding dengan loyalitas, dan berbagai variabel lainnya yang dibentuk dikaitkan dengan loyalitas pelanggan. Memiliki pelanggan yang loyal merupakan suatu tujuan akhir dari suatu perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian yang dapat kelompok 7 sampaikan. Terima kasih kepada semua pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Di sini saya akan menyimpulkan dari pemateri pertama hingga pemateri terakhir, yaitu pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan mendapatkan laba. Proses pemasaran itu dimulai jauh sejak sebelum barang-barang diproduksi dan tidak berakhir dengan penjualan. Kegiatan pemasaran perusahaan harus dapat juga memberikan kepuasan kepada konsumen yang menginginkan usahanya berjalan terus, atau konsumen mempunyai pandangan yang baik terhadap perusahaan. Tujuan pemasaran adalah untuk menarik perhatian dan membuat bunga. Pemasaran dapat menciptakan citra merek untuk mengubah citra itu dan membuat orang tertarik pada apa yang akan dijual. Pemasaran itu penting sekali bagi perusahaan, terutama dalam masa globalisasi ekonomi sekarang ini yang juga sangat berpengaruh dalam kegiatan marketing. Sekian yang dapat saya simpulkan. Terima kasih kepada semua pemateri. Saya akhiri presentasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.